Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita tidak menyembah selain Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Setiap manusia pasti punya orang tua. Walaupun hari ini kita telah menjadi ayah, kita telah menjadi ibu, kakek, nenek, tetapi kita pernah berstatus sebagai seorang anak. Orang tua ada hak-hak dan kewajibannya sebagai orang tua. Begitu pula kita sebagai anak punya hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak. Maka salah satu kewajiban kita sebagai anak adalah berbakti kepada orang tua. Karena salah satu dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Sebaliknya, salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah adalah berbakti kepada orang tua. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka sia-sia bagus hubungan kita dengan Allah, rajin ibadah, rajin beramal salih jika hubungan kita dengan orang tua bermasalah. Dan Allah akan ridha kepada kita jika memang kita mendapatkan ridha orang tua. Begitu juga sebaliknya, Allah akan murka kepada kita jika orang tua murka kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Yang pertama, ibu selama 9 bulan mengandung kita, sakit badan, sakit tulang semua dirasakan. Apalagi saat melahirkan, sakit yang luar biasa, bahkan nyawa sebagai taruhan. Begitu juga saat kita kecil dirawat, dijaga, disayang, sedikit waktu istirahat, yang penting kita tertidur pulas. Sering mereka jarang makan, yang penting kita kenyang. Kadang ada orang tua yang harus mencari nafkah karena suami telah tiada, mencuci, memasak di tempat orang, ke sawah, yang penting semua kebutuhan kita terpenuhi. Begitu juga ayah, berangkat pagi pulang sore, ada juga pulang tengah malam, bekerja di bawah teriknya matahari, di bawah guyuran hujan, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai anak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Idza mata ibnu Adam
inqata'a 'amaluhu illa bi thalathin, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sebahagian ulama mengatakan sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka sangat beruntung dan bahagianya orang tua yang dianugerahkan oleh Allah anak yang salih. Karena harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah uang yang melimpah, bukanlah rumah mewah, mobil mewah, tapi harta yang paling berharga adalah anak yang salih dan salihah. Siapa anak yang salih? Mereka yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia serta patuh terhadap perintah orang tua. Mereka yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya ibadahnya kurang atau pas-pasan, tetapi karena mempunyai anak yang salih, maka Allah tinggikan derajat orang tuanya. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kanu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan jika adalah mereka itu anak-anak yang salih, maka sesungguhnya Allah ada bagi kedua orang tuanya itu Maha Pengampun. Bahkan karena anak yang salih, Allah akan mengangkat dan mengampuni dosa kedua orang tuanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita ingin bahagia hidup di dunia, lebih-lebih di negeri akhirat, maka baguskanlah hubungan kita dengan orang tua. Jangan pernah kita berkata kasar, apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Walaupun hidup bergelimpangan harta, tidak ada kebahagiaan jika tidak ada doa dari kedua orang tua. Walaupun kita sudah menikah, sudah menjadi suami orang, sudah menjadi istri orang, tetap syurga kita ada pada kedua orang tua. Surganya seorang wanita yang telah menjadi istri dari kedua orang tuanya, karena dia telah menjadi istri orang berpindah kepada suami. Istri wajib taat terhadap perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kita sebagai suami, tetap syurga kita yaitu di bawah telapak kedua orang tua kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, salah satu dosa yang besar adalah durhaka kepada orang tua. Maka kita yang masih mempunyai orang tua, berbaktilah kepada mereka, bahagiakanlah mereka, senangilah mereka. Hari-hari tua mereka yang dibutuhkan hanyalah perhatian dari kita anak. Di saat kita kecil, apapun dilakukan untuk kita. Jangan sampai di saat mereka tua, karena anak semua sudah berkeluarga, semua sibuk bekerja, si anak tega menitipkan orang tuanya di rumah panti jompo. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di mana datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Ali. Beliau mengeluhkan kemiskinan dan kekurangan rezeki. Maka beliau berkata kepada orang tersebut, "Mungkin kamu suka berbicara saat di kamar mandi?" Dia mengatakan, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." "Mungkin kamu suka menggigit kukumu?" "Tidak." "Mungkin kamu memanggil atau menyebut kedua orang tuamu dengan nama mereka?" "Tidak." "Mungkin kamu membiarkan sampah bermalam dalam rumahmu?" "Tidak." "Mungkin kamu sering tidur tanpa wudhu?" "Tidak." "Mungkin kamu suka berjalan mendahului jalannya orang tuamu ke depan?" "Tidak." "Mungkin kamu sering menyapu sampah di malam hari?" "Tidak." "Mungkin kamu memotong kukumu di hari Minggu?" "Tidak." "Apakah kamu sering mengutuk anakmu?" "Tidak juga." "Mungkin kamu sering membuang ludah ke kamar mandi?" "Tidak."
Mungkin kamu tidak membaca bismillah sebelum makan atau alhamdulillah setelahnya? Tidak juga. Mungkin kamu tidak mendoakan kedua orang tuamu saat salat? Iya, benar wahai Amirul Mukminin, itu kekurangan saya. Rupanya orang yang tidak mendoakan orang tuanya setelah mereka salat, maka mereka dapat menghalangi rizki, bahkan mereka berada di dalam kefakiran dan kesempitan rizki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu kisah lagi di dalam kitab An-Nawadir, dihikayahkan daripada Atta bin Yasar. Ada satu kelompok yang sedang bermusafir. Dalam perjalanan mereka singgah di satu desa. Sampai di desa itu, mereka mendengar suara dempikan keledai. Mereka berhenti dan melihat ada satu rumah. Mereka mendekatinya dan masuk. Mereka melihat rumah itu penuh dengan bulu. Di dalam rumah itu ada seorang wanita yang sudah tua renta. Mereka bertanya kepada wanita tua itu, kami tadi mendengar suara dempikan keledai, tapi kami tidak melihat keledai di rumah ini. Wanita tua itu menjawab, itu adalah anakku. Dia yang selalu memanggilku dengan panggilan, ya himarah, wahai keledai, kesini, wahai keledai, pergilah, wahai keledai ini itu. Selalu dia memanggilku dengan sebutan keledai. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dia keledai. Maka karena inilah setiap malam dia selalu mendempik hingga pagi hari. Kelompok yang tadi berkata kepada wanita tua itu, bawalah kami padanya biar kami melihatnya. Di saat mereka melihat, kelompok itu melihat laki-laki itu berada di dalam sebuah lubang yang lehernya seperti leher keledai. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah akibat daripada anak durhaka yang telah menyakiti hati orang tuanya. Bahkan dia berani memanggil orang tuanya dengan sebutan keledai. Na'udzubillah. Kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua, maka pergunakanlah waktu untuk membahagiakan mereka. Apabila kita telah, orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita tinggalkan berdoa kepada mereka. Karena doa anak kepada orang tua, insya Allah akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.